Selamat pagi Wijaya Karya. Pemirsa, data yang terdampak serangan ransomware di Pusat Data Nasional sementara tidak bisa dipulihkan, kemudian disusul bocornya data intelijen melalui. Di era digitalisasi saat ini, setiap hari kita berbagi informasi melalui aplikasi, media sosial, dan situs web. Namun, seberapa amankah data kita? Tanpa perlindungan yang memadai, data pribadi kita bisa disalahgunakan, dicuri, atau bahkan diperdagangkan tanpa izin kita. Dalam hal ini, perlindungan data pribadi menjadi langkah yang penting untuk dilakukan, termasuk dalam perusahaan. Pada video kali ini, kami akan membahas secara umum mengenai perlindungan data pribadi dari sisi hukum. Perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau yang akan kita singkat menjadi Undang-Undang PDP. Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Dari pasal ini dapat kita simpulkan bahwa perlindungan data pribadi adalah segala tindakan yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data yang kita miliki, baik sebagai individu maupun organisasi. Tindakan yang dimaksud diantaranya seperti enkripsi data, two-step verification pada sosial media, penandatanganan non-disclosure agreement, kebijakan pelindungan data yang dibuat oleh perusahaan, termasuk diberlakukannya Undang-Undang PDP agar masyarakat Indonesia memiliki kepastian hukum terkait data pribadi kita. Sebelumnya telah disinggung mengenai data pribadi dan subjek data pribadi. Namun, apa yang dimaksud dari kedua hal tersebut? Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang PDP, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Sementara itu, menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang PDP, subjek data pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan, subjek data pribadi yaitu karyawan, pengguna jasa, atau mitra bisnis yang data yang dikumpulkan oleh perusahaan tersebut. Subjek data pribadi memiliki beberapa hak-hak terkait data pribadi mereka, yaitu diantaranya meminta informasi terkait kejelasan identitas, dasar hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadinya, melengkapi, memperbaharui dan atau memperbaiki kesalahan data pribadinya, mendapatkan akses dan salinan data pribadinya, mengakhiri pemrosesan, menghapus dan atau memusnahkan data pribadinya, hingga menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadinya. Pengelolaan data pribadi mencakup proses perolehan dan pengumpulan data, pengolahan serta analisis, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan data, hingga penghapusan atau pemusnahan. Para pihak yang berperan dalam pemrosesan data pribadi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengendali data pribadi, yaitu orang, badan publik, atau organisasi yang menentukan tujuan dan mengendalikan pemrosesan data seperti perusahaan yang mengelola data karyawan. Yang kedua, prosesor data pribadi, yaitu pihak yang memproses data atas nama pengendali, misalnya divisi atau departemen perusahaan. Yang ketiga, subjek data pribadi, yaitu individu yang data pribadi dikelola dengan hak dilindungi undang-undang seperti mengoreksi atau menghapus data. Dan yang keempat, lembaga perlindungan data pribadi yang merupakan pengawas kepatuhan Undang-Undang PDP. Sayangnya, hingga kini lembaga ini belum dibentuk di Indonesia. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pengendali memiliki dua kategori kewajiban utama. Pertama, kewajiban yang bersumber pada hak subjek data pribadi seperti memberikan informasi, mengoreksi data yang salah, dan menghentikan pemrosesan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Kedua, kewajiban sebagai wujud kepatuhan, diantaranya yaitu melakukan pemrosesan data secara sah, melindungi keamanan data, memastikan transfer data ke pihak ketiga dilakukan secara aman, dan menunjuk pejabat yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi atau yang dapat disebut Data Protection Officer. Peran utama DPO dalam menjalankan fungsinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemrosesan untuk pelayanan publik, yaitu mengawasi pengelolaan data untuk kepentingan publik agar aman dan sesuai hukum. Yang kedua, pemantauan sistematis dan skala besar.
mengelola data karyawan, pelanggan, atau kontraktor secara transparan dan teratur. Dan yang ketiga, data sensitif dan tindak pidana, yaitu memastikan perlindungan data seperti biometrik atau catatan hukum sesuai standar privasi. DPO harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum perlindungan data pribadi, praktik keamanan informasi, serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang terkait dengan pengelolaan data pribadi. Dengan adanya DPO dalam instansi atau perusahaan, maka instansi atau perusahaan tersebut dapat terhindar dari risiko-risiko sebagai berikut. Yang pertama, kehilangan kepercayaan dari pelanggan akibat adanya kebocoran data. Yang kedua, kerentanan terhadap ancaman keamanan cyber karena tidak adanya langkah keamanan yang memadai. Yang ketiga, kurangnya kesadaran pegawai terhadap perlindungan data pribadi. Dan yang keempat, kehilangan kontrol atas data karena tidak adanya kebijakan yang memadai terkait pengelolaan data. Sekian penjelasan kami mengenai Data Protection Officer. Mari bersama-sama menjaga data pribadi kita agar tetap aman dan terlindungi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya perlindungan data pribadi.